Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Kita di sini akan mengikuti daripada susunan yang disusun oleh musannif, yaitu adalah setelah beliau menerangkan di pertemuan sebelumnya tentang alamat dan tanda-tanda bahwasanya orang tersebut dikategorikan baligh ataupun belum. Itu sudah kita terangkan di majelis sebelumnya. Adapun sekarang musannif mau berpindah ke permasalahan beristinja, yang mana beristinja ini kalau dengan air orang rata-rata sudah mengetahuinya, tetapi dengan batu, dengan kayu misalnya, tidak semua orang mengetahuinya. Maka inilah yang beliau kedepankan topik pembicaraan daripada kitab beliau. Akhirnya beliau pun menerangkan tentang syarat sah seseorang beristinja dengan batu. Tetapi walaupun semua orang tahu tata cara beristinja dengan air, tetapi mungkin tidak semua kalangan mengetahui adab dan tata cara tuntunan bagaimana beristinja secara global. Maka kita pun harus menerangkan istitrodan sekilas daripada permasalahan ataupun hukum-hukum ataupun adab dan sunnah-sunnah ketika orang beristinja. Mereka memakai ta'bir istinja, mereka juga memakai ta'bir istitabah. Mereka kadang pakai ta'bir, memakai ibarah istinja, yang mana istinja ini mencakup seseorang beristinja maupun dengan air ataupun batu. Begitu juga dengan ungkapan istitabah, juga itu mencakup daripada apa? Beristinja dengan air dan batu. Adapun istijmar, beristinja dengan batu, itu istijmar khusus batu. Tapi kalau istitabah atau istinja itu bisa masuk di dalam batu dan air, cara beristinjanya. Wah, kata nanti akan ulun terangkan tidak khusus batu sebenarnya, atau yang seumpama daripada batu, dan itu adalah syarat-syarat yang akan disebutkan oleh musannif. Apabila mencukupi daripada syaratnya, maka kita katakan itu masuk kategori batu. Kalau enggak, maka kita kan tidak bisa beristinja dengan hal tersebut. Adapun adab bagi seseorang yang mau beristinja, yaitu adalah dia memakai sendal. Jadi sunnah kita masuk ke WC, kamar mandi itu, ke toilet itu pakai sendal. Dan lagi sunnah ayyastura ra'sahu, menutup kepala. Disebutkan bahwasanya ada hadis daripada Sayyidatuna Aisyah, yang mana ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala ghatta ra'sahu. Nabi Muhammad SAW itu apabila sudah masuk ke khala, beliau menutup daripada kepala beliau. Dan riwayat lain tambahannya daripada Sayyidatuna Aisyah, wala bisa hizaahu, dan beliau memakai daripada sandal beliau. Hikmahnya apa? Hikmahnya yaitu adalah sekarang diteliti oleh para ilmuwan yang berkaitan dengan medis ataupun kedokteran. Mereka menyebutkan orang apabila masuk ke dalam kamar mandi tanpa memakai penutup, itu menyebabkan kerontokan rambut. Nah, jadi modelnya rambut pena rontok itu mungkin disebabkan inya kada bertutup kepala ketika masuk kamar mandi. Hakada. Makanya bubuhan bebinian mobil khusus lah amunnya hendak awet rambut kada rontok, menyelalakian juga kada berambut kedua Pak. Ayo amunnya bebinian apa ngarannya ngalih sedikit amunnya kada berambut ya Allah. Hakada. Jadi apa? Memakai daripada
penutup kepala. Amal daripada salaf kita, amunnya keinget menutup kepala, maka mereka tutup dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Ditutup nah itu. Terus apa? Bagusnya habis ditutup itu cuma untuk sementara. Keluar dulu, ambil penutup kerudung kah? Baju kah ditutup kan ke kepala. Supaya kepala itu memakai daripada penutup. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, beliau menjelaskan daripada hikmah yang lain. Yaitu adalah kata beliau, kenapa saya memakai daripada penutup kepala? Istihya'an min Rabbi, karena saya malu tidak memakai apa-apa ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata akhirnya beliau menutup daripada kepala. Adapun hikmah menutup daripada kaki, maksudnya apa? Memakai sendal, memakai sepatu. Yang pertama dulu yaitu adalah menjaga kaki kita dari najis. Mbak, sebahagian kamar mandi itu kan kada bersih, bekas orang istinja sebelumnya ada kepercikan daripada najis. Ketika kita memakai sendal, maka kita telah menjaga kaki kita dari najis. Jadi kada uyuh lagi membasuh batis pas keluar dari kamar mandi, ya Allah, karena sudah pakai sendal. Yang kedua, yaitu adalah syaitan katanya biasanya merasuki atau mempengaruhi akhlak daripada anak Adam melewati kaki ini. Jadinya mulai batis sini masukkan dulu. Kalau bang mulai bumbunan kada, atau mulai dada kada, tapi nya biasanya merasuki daripada insan manusia dari kaki ini. Amunnya bukan urutan tahu bener nih batis ini, ya Allah, sangat apa jurang tuh menjadi batu pondasi dasar daripada orang-orang nambu urutan, ya Allah. Sakit parut kawa diurut di batis ini. Amunnya kita masuk kamar mandi dingin, batis lain sebagainya, kena sakit parut lah, sakit kepala dah dan sebagainya. Ketika kita memakai daripada sendal itu tercegah daripada itu semua, dan pastinya yang lebih penting lagi kita dijaga daripada gangguan daripada syaitan. Wah, kata. Dan juga disunnahkan ketika kita masuk ke kamar mandi, di pintunya kalau nang kayak ini kan pakai toilet, kita membaca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini seperti yang diketahui. Terus lagi lebih afdal lagi tambahkan Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Amunnya kada kawan panjang nah handap paling kada, yaitu adalah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, dengan namamu saya berlindung daripada gangguan maupun syaitan laki-laki ataupun syaitan perempuan. Wah, kata kita disuruh menjaga itu. Dan lagi kata Al-Habib Salim, dan itu juga ada di dalam hadis, disunnahkan ketika seseorang melepas daripada pakaiannya, dia membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Supaya apa? Supaya mencegah dari pandangan jin. Karena amunnya kita melepas pakaian kena jin mengintip, kena sawat macam-macam. Untuk supaya terjaga daripada pandangan jin, maka disunnahkan kita membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Maka sesungguhnya jin tidak bisa melihat daripada orang yang membaca daripada itu. Apalagi bebiniannya, kalau lebih dianjurkan lagi untuk membaca daripada Bismillahilladzi la ilaha illahu. Terus lagi, di antara daripada yang mungkin banyak meninggalkan daripada sunnah ini, yaitu adalah inya membawa batu ketika masuk ke kamar mandi atau membawa tisu. Karena akan datang disebutkan tisu itu yagum magamal hajar, inya setara lawan hajar. Tisu artinya mana? Lawan batu nggak Pak? Setaranya. Tisu itu dari apa? Tisu itu dari kayu. Ya Allah. Tapi melalui proses akhirnya ditipisi jadi kertas, jadi tisu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu apa? Dari kayu. Makanya kita katakan tisu itu cukup, tapi dengan syaratnya akan datang. Kadang sebenarnya tisu bisa. Tapi untuk
mendapatkan daripada pahala sunnah mengumpulkan antara batu dan air, maka walaupun tisu tersebut tidak mencukupi kriteria batu yang setara dengan batu, tetap sunnah kita memakai daripada itu. Jelas saya lah itulah. Jadi pakai tisu itu lebih bagus lagi, atau ini menyediakan daripada kain yang bisa dilap misalnya atau lain sebagainya. Tapi bagusnya tisu bang, tinggal dibuang aja lagi. Wah kata. Karena apa? Disunnahkan kita menggabung antara dua alat istinja ini, banyu lawan batu. Wah kata. Bahkan kata Syekh Ali Syabra Melisi, apabila seseorang cuma beristinja dengan air, padahal dia mampu untuk memakai sesuatu yang setara dengan batu seperti tisu tadi, maka hukumnya makruh punya beristinja dengan itu. Wah kata. Terus lagi disunnahkan juga selain kita menyiapkan batu, yaitu adalah kita menyiapkan banyu juga. Bahkan kadang orang masuk ke kamar mandi, ada dia memeriksa banyu karena apa? Qada hajat, soalnya apa? Kulilik mencari banyu ada. Hal kata. Makanya sunnah kita sebelum itu meneliti dulu. Ada kan ada banyu? Amunnya kada langsung cari dulu di luar. Amunnya misalnya kawah keran dibuka, kalau keran mati, ada tahu bang. Bano, ada aja kerannya, tongnya ada aja sekali dibuka, habis banyunya. Maka sunnah kita untuk memeriksa itu semua, dan itu memang ada di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau menceritakan annahu huwa wa ghulamun ma'ahu, bahwasanya beliau Sayyidina Anas wa ghulamun ma'ahu, dan ada lagi satu laki-laki lain, apa? Yahmilanil ma listinja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa air untuk beristinja daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, dan hendaknya yugaddima yasarahu, ayyugaddima yasarahu, dia mendahulukan daripada kaki kiri ketika masuk, sekalipun di tanah lapang, di saban misalnya, atau di jalan. Ketika kita hendak sampai di tempat yang kita hendak istinja di sana, dahulukan batis kiri. Jelas saya lah. Amun yang kamar mandi juga masuk WC, apa ngarannya pas masuk pintu itu kedahulukan kaki kiri. Tapi kan sebahagian WC rumah orang itu ganal, orang sugih nih. WC-nya kayak kamar ganalnya, antara pintu lawan antara apa ngarannya klosetnya itu sangat jauh. Maka sebahagian ulama mengatakan bahwasanya sunnah inya mendahulukan kaki kiri 2 kali ketika masuk pintu sekali, dan ketika parak tempat inya mengqadha hajat disunnahkan inya lagi apa mendahulukan daripada kaki kiri. Sebahagian mengatakan kada sudah, karena sudah di dalam juga apalagi kada perlu lagi mendahulukan apakah kaki kanan ataupun daripada kaki kiri. Terus lagi beda kalau kita masuk masjid, janganlah disunnahkan kita masuk dengan kaki kanan. Keluar daripada masjid disunnahkan kaki kiri. Kebalikannya kamar mandi ini. Kalau kita masuk kamar mandi, kaki kiri didahulukan, hanya kaki kanan kita didahulukan. Wah kata. Ini mungkin hal yang sangat sepele sampai-sampai orang melupakannya. Padahal bukan hal yang sepele. Karena ini adalah hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Innal muhibba 'anil muhibbi yuti'u. Orang yang cinta akan selalu mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dulu ada cerita orang itu inya sibuk begawi aja, hadir majelis taklim ngalih bener, maka mau urus kuitan pulang. Tapi inya pernah sekali hadir majelis, mendengar di majelis itu sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amunnya hendak puring baca bismikallahumma ahya wa bismika amun. Amunnya bangun guring baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan disunnahkan lagi memakai siwak atau nang setara dengan siwak itu. Kebetulan orang ini mbak mendengar itu langsung nukar siwak, kada pernah lagi tertinggal siwak, anak guring pakai siwak, bangun guring pakai siwak dan membaca daripada doa itu. Pada suatu hari inya mimpi meninggal. Mimpi meninggal. Di mimpi itu keluarganya menangis, dibacakan orang Yasin. Mimpi itu bang apa?
dimandikan orang, seakan-akan nyata mimpi itu. Mimpi itu dikafani orang, disembahyangkan orang, dimasukkan orang ke dalam kubur. Terbangun nih dari mimpi itu. Bangun kadap sudah, nangaran kebiasaan sudah. Inya membaca doa, langsung bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kadap sudah. Penjanak kadap sudah. Mbah itu napa? Inya nanya bahar. Kiri kanan, kiri bahar. Sayanya ada 2 ikung orang menakuni. Apa ikam? Saya mencari siwak. Ikam sudah mati dalam kubur sudah. Oh iya katanya. Dalam kubur sekalinya mati bujuran. Ada mimpi aja. Akhirnya ujar malaikat, luar biasa orang ini. Ini wali ini. Bang, kada perlu ditakuni marabbuka, langsung alhamdulillah. Memuji syukur kepada Allah, mencari siwak pulang sunnah daripada sunnah Nabi SAW. Akhirnya ia terlepas daripada azab kubur karena melakukan hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang, yaitu adalah melakukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Makanya luar biasa. Dalam artian di sini coba kita lihatlah ketika masuk bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, keluar kita alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, nanti akan datang keluar itu doanya. Ini kita diajarkan untuk berzikir terus lawan Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila aja kita meninggal siap, walaupun mimpi cuma sekedar mimpi masuk WC meninggal. Napa? Pas masuk WC Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Napa ajar malaikat? Ini lagi WC, ini mau kubur. Ini membaca daripada zikir kepada Allah SWT sebagaimana kebiasaannya di dalam dunia. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita terlepas daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya di sini timbul pertanyaan. Bagaimana hukum orang membawa sesuatu yang mulia ke dalam WC? Seperti misalnya membawa Al-Quran, atau inya membawa daripada cincin yang tertuliskan nama-nama mulia. Misalnya cincinnya tertulis Muhammad, namanya tertulis Israel. Dia di mana di cincin sekira ingat terus artinya Israel. Nah, tulis. Ini kan nama-nama mulia ini. Ahmad ditulis. Hakata. Nabi Muhammad SAW beliau mempunyai cincin. Dituliskan di sana Muhammadun Rasulullah. Tulisannya tapi Allah Rasul Muhammad. Dibaca dari bawah Muhammadun Rasulullah. Untuk memuliakan nama Allah SWT, beliau sebutkan nama Allah paling atas, habis itu Rasul, baru Muhammad. Dibacanya Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu kalau mau masuk kamar mandi, itu apa namanya, cincin itu sidin lepas, sidin julung kayak pembantu sidin atau orang menemani sidin. Tapi terkadang sidin pernah membawa daripada tulisan tersebut, akhirnya beliau genggam dengan tangan beliau. Akhirnya apa? Di sini suatu pembelajaran kepada kita, ujar fuqaha, yaitu adalah apabila kita membawa sesuatu yang mulia, sunnah untuk ditinggalkan dulu sebelum masuk WC. Amunnya seandainya terbawa juga disimpani supaya tulisannya itu kada kelihatan. Sunnahnya lelaki itu memakai cincin, matanya tuh di sini. Jadi Allah Rasul Muhammad itu Muhammad Rasulullah itu tulisannya di sini. Jadi ketika sudah masuk kamar mandi sidin genggam. Jadi tulisan Muhammad Rasulullahnya itu tertutup. Nah, bagi orang-orang yang misalnya membawa cincin atau apa tertulis daripada nama-nama yang mulia, atau bahkan inya membawa daripada secari kertas yang tertulis di sana daripada ilmu hadis lain sebagainya, maka sunnah inya simpani andak di kantong kan, jelas lah, atau andak disisipkan di bawah kopiah kah, ditutup kepala kah, supaya jangan nampak daripada itu semua. Jelas ini? Naam. Apa hukum membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi? Hukum membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi yang mu'tamad makruh. Walaupun ada sebahagian ulama yang keras seperti Al-Imamul Azra'i mengatakan bahwasanya hukum membawa Al-Quran
itu hukumnya haram ke dalam kamar mandi. Jadi bagusnya jangan membawa Al-Quran kamar mandi. Kalau bang modelnya kita membawa Quran saku, bagusnya kita tinggal di luar. Kalau kita bawa ke dalam juga hukumnya makruh na mu'tamad. Tapi ada ulama yang mengatakan haram. Bagusnya supaya kita kada terkena, walaupun menurut pendapat yang keras, maka tinggal dulu di luar atau dititipakan atau kemana, diandak. Apalagi nang barak masjid, ya Allah andak dulu di rak masjid. Wah kata. Jelas ya kalau inilah. Nah, terus lagi ketika kita beristinja, sunnahnya kita itu menopangkan batis kiri kita. Jadi kita menopangkan diri dengan batis kiri. Ulun contohkanlah sekiranya mana. Kan kayak ini kalau lah orang qada hajat ya Allah. Disunnahkan kita menopangkan ke batis kiri. Jadi ditekan kayak ini. Kada kelihatan enggak? Lihat. Nah, ditekan. Lebih bagusnya lagi angkat batis kanannya nah kayak itu. Jadi otomatis arahnya ke sebelah kiri. Kenapa hikmahnya? Hikmahnya ujar buhan ulama, tempatnya kantong kemih itu sebelah kiri. Ketika kita miringkan ke kiri lebih mudah apa ngarannya tuh yang tersisa daripada kemih tersebut atau air seni atau apa tadi ngarannya itu keluar dan tidak tersisa. Karena apa? Karena air kemih atau kencing itu beracun. Itu memudaratkan daripada badan manusia. Amunnya tersimpan di dalam tubuhnya. Jadi kita disuruh agar mengeluarkan daripada semua yang mengandung daripada racun tadi. Bahkan dulu lu ingatlah waktu belajar lawan Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan Mufti di sana. Biasanya santri itu amun hendak berdiri pas lagi pelajaran nih, angkat tangan, izin artinya keluar. Jadi ada seikung santri hendak keluar, minta izin angkat tangan, artinya napa aja residen? Ulun artinya hendak ke kamar mandi qada hajat pakamih nih. Ujar Syekh Muhammad Ba'udan, ini terakhir rika minta izin nang ini. Dan bagi nang lain juga. Amunnya hendak ke kamar mandi, kada usah beizinan, langsung aja berdiri di sini. Karena ketika ikam beizin, mahadang-hadang itu sempat tertandang kami yang mana air kemih itu racun, memudaratkan badan ikam. Jadi amunnya hendak kami langsung aja berdiri di sini, kada usah beizinan lagi. Jelas saya lah, saking menjaganya beliau daripada sesuatu yang memudaratkan daripada badan. Nah, syariat menganjurkan kepada kita ketika kita qada hajat pakamih misalnya, kita miringkan ke sisi kiri agar semua daripada cairan yang beracun tersebut keluar daripada tubuh kita, sehingga itu menyehatkan daripada badan kita. Dan apalagi lelakian artinya tambahannya lelakian dah. Biasanya intalunya itu miring ke sebelah kiri condong. Jelas saya lah. Jadi kadada nang rata tuh kadada. Apalagi lebih apa jero tuh lebih ke bawah nang sebelah kanan. Normalnya lelakian kan usah diperiksa kan. Kalau enak meriksa ke sebelah kanan ke sebelah kiri. Ada perlu diperiksa. Normalnya apa ngarannya telurnya itu condong ke sebelah kiri. Jelas saya lah. Amunnya rata atau condong ke sebelah kanan, itu tuh nang hernia tuh, beburut di orang Banjar tuh. Jelas saya kan lah. Nah, karena dia lebih condong ke kiri, kita miring akan ke kiri, akhirnya dia mu'tadil dan lebih mudah untuk keluar. Jelas ini? Nah, mafhum ini? Kalau bang modelnya kenapa nih aneh nah? Ini artinya perlu operasi nah. Habis bawa angkat tadi miring ke kiri kan dasar kayak itu mulai lagi halus sudah. Harus diubah-ubah lagi. Wah kada. Nah. Terus lagi setelah kita beristinja, sunnahnya al-istirkha. Apa istirkha? Yaitu adalah melemaskan badan. Kan habisan sudah mengeluarkan energi nih.
Maka bagusnya setelah kita istinja melemaskan badan. Jangan ada bersenam lagi sudah. Lemaskan badan. Supaya apa? Itu tadi, supaya cairan ataupun kotoran yang tersisa di badan kita keluar sebenarnya. Karena gara-gara kita bersenam tadi, kadang ada yang tertahan masih. Kadang sempat kita lemaskan, iya nang imbah keluar kamar mandi ada pulang nang keluar. Ya saya kelah. Kenapa penyebabnya itu? Penyebabnya gara-gara kada sawat melemaskan awak. Jadi harus dilemaskan awak. Karena keluar tanya ada susulan. Amunnya kada iya nang sudah wudu sudah ini keluar kamar mandi. Ada nang keluar. Kenapa tadi? Itu penyebabnya kada sawat istirkha karena kada sawat melemaskan awak. Jelas saya kelah. Dan lagi disunnahkan kita an-natr. An-natr apa ngarannya istibra minal baul. Kita apa jurang itu membebaskan diri daripada apa yang tersisa tadi. Dan kalau laki-laki artinya caranya yaitu adalah kemaluannya itu diurut dari bawah apa ngarannya tangan apa nih ngarannya nih telunjuknya di bawah, ibu jarinya di atas 3 kali artinya di nater ngarannya supaya itu seberatan cairan itu keluar. Tetapi ini tidak semua orang lah. Ini biasanya orang kayak itu keluar seberatan. Tapi sebahagian orang kada ampuh kayak itu. Gimana Pak? Mendengar banyu dulu. Tes. Ada juga yang keluar akhirnya. Ada juga sebagian orang berjalan dulu. Maka carilah cara yang terbaik yang kayak apa sekira keluar cepat. Jadi saya itulah. Jadi kada usah nang pena harus diurut. Bahkan kadang gara-gara diurut tadi kegancangan kesilauannya membawa penyakit jadinya. Iya, nang akhirnya sampai salis dan lain sebagainya. Kada mesti itu. Jerbuan ulama kita cari alternatif yang terbaik dan setiap orang tahu nang apa cara terbaik. Ada nang dengan diurut, ada juga dengan cara inya berdiri setumat berduduk pulang. Ada juga dengan mendengar bunyi banyu dan lain sebagainya. Dan yang paling ampuh yaitulah istirkha tadi, tenangkan awak setumat, istirahat. Jangan ada bersenam sama sekali, kada lawas ada tenang keluar. Dan sunnahnya setelah kita beristinja tadi, nah ini lelakian lah. Kalau peminian afdolnya diurut di apa jurut itu di ari-arinya, di bawah pusat nah, diurut di situ 3 kali. Itu kalau peminian. Tapi seperti yang ulun terangkan berbeda-beda juga. Dan paling bagus yaitu apa? Menenangkan diri. Ya saya ngomong lah. Terus pulang apa? Ketika beristinja tadi, afdolnya setelah beristinja lah, kita percikkan air ke daerah kemaluan kita. Kita percikkan di tapih kita, daerah kemaluan kita. Saya kira amunnya ada rasa nang keluar, mungkin itu dengan sebab percikan menghilangkan was-was jadinya. Amunnya kita berasihi ada nang keluar, pasti sudah dari mana lagi. Tapi ketika kita percikan, tes. Maka ketika ada rasa banyu mengalir, kenapa itu? Oh itu dari luar benarnya, gara-gara dipercikan tadi. Jelas saya kalah. Dan ini disunnahkan bagi orang sampai istinja dan berwudu juga. Maka itu juga habis berwudu sunnahnya percikan di daerah kemaluan dan apa jurang itu pakaian dari dalam set percikakan, maka kita katakan itu menghilangkan daripada waswasah. Dan diantara daripada hal yang menghilangkan waswasah jargon ulama, air dingin. Kan biasanya orang beristinja itu jarang pakai minyak panas. Air dingin itu sudah yaqta'ul baul, memutus daripada keluarnya air kencing. Ini sudah disiram banyu dingin tuh. Beda kalau banyu panas disiram bisa keluar pulang ada yang lain. Hakata. Makanya di antara daripada yang bagusnya kita beristinja itu pakai banyu dingin, jangan pakai banyu panas. Nah, mandi yo sarah aja itu pakai banyu panas kalau banyu dingin. Tapi pas beristinja di daerah yang sensitif itu jangan pakai banyu panas. Karena ada pulang yang keluarnya. Wah kata, naam. Banyak lagi daripada sunnah-sunnah ketika gotok hajat tersebut. Di antaranya lagi yaitu adalah jangan berdiri. Paham itu? Jangan berdiri. Tapi kalau seandainya kada kau artinya kada berdiri, disambat bagaimana? Maka afdolnya juga ketika berdiri tadi inya memiringkan awaknya ke jihad kiri juga. Jadi walaupun berdiri tetap sunnahnya memiringkan ke arah kiri.
Jelas ini? Terus ulang, ketika beristinja maka kita katakan harus bersih ya kalau beristinja itu. Tetapi nang wajib dibersih itu cuma anggota zahir nang nampak aja. Adapun daerah dalam itu kada wajib. Dalam artian kada perlu kita memasukkan jari ke daerah kemaluan dan lain sebagainya. Karena apa? Itu berlebihan sudah. Itu bagian dalam sudah, organ dalam. Nang wajib itu bagian zahir aja. Dan sesuatu dihukum akan najis amunnya di luar. Amun di dalam kada dihukum akan najis. Amunnya nang di dalam dihukum akan najis. Sebenarnya parut kita ini diisi. Membawa najis kemana-mana. Tapi tidak dihukumkan najis kecuali ketika keluar. Makanya wajibnya kita membersihkan ketika nang di luar aja. Terus nang apa paling terbaik caranya? Yaitu adalah kita membasuh dengan jari tengah. Jari tengah ini bukan ujungnya ini, tapi tengahnya ini nah. Bukan ujungnya. Amunnya ujungan ditunjuk bisa masuk. Terus kenapa? Tengahnya nih nah. Ditekan sedikit. Nah, diurut lagi. Jadi saya ikutlah. Terus apa? Nang kayak apa kita mengetahui tanda bersihnya? Tanda bersihnya yaitu adalah ayyadhharal khusyunah ba'da an-naumah. Kasat setelah awalnya licin. Cuma ulun uniknya sebuting di kitab fuqaha disebutakan belain antara lelakian dan pembinian. Amunnya lakian artinya awalnya licin jadi kasat. Kalau pembinian artinya terbalik. Licin, apa ngarannya kasat menjadi licin. Wallah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Penanya sama aja bang. Karena ada belain ya kalau mobil khusus daerah belakang ya kalau daerah dubur kan itu beda. Wallahu alam daerah depan lah gumpul kada tahu lah. Itu mungkin para perempuan lebih tahu daripada kita. Tapi disebutkan hak kata. Tapi kalau seandainya sama aja ya udah sama aja. Bagian kubur pun kayak itu juga. Kan wajib kita membasuh sampai menyiram ke dalamnya. Kalau bang modelnya kemaluan tuh dibuka, dibasuhkan banyak ke dalamnya. Ada no. Itu mudarat apalagi lelakian ya Allah. Lah, padeh benar kira-kira. Kalau pembinian sama aja juga karena dianjurkan untuk memasukkan ke dalam kemaluan tadi. Jelas saya kelah. Bedanya antara perempuan yang masih bujangan perawan lawan yang sudah apa jurang tuh kada perawan lagi, yaitu adalah inya wajib ditohirnya aja bagi nang perawan, tapi kalau nang sudah kada perawan lagi maka inya wajib membasuh sampai ke daerah nang terbuka ketika inya duduk badangkak di orang Banjar endal julus ala gedemeh. Ada nang terbuka sampai ke sana wajib sebenarnya dicuci. Kalau nang bikir nang masih perawan kada perlu nang pena dalam benar. Di luar bagian zahir sudah cukup. Wah kata. Takutnya itu apa jurang tuh memecah daripada keperawanannya. Wah kata. Nah, jelaskan itu lah. Nah, ini soalnya keseharian belum mau kada mau menjelaskan secara detail. Melanji Habib ya. Kan melanji ini. Omongnya melanji pasti lah. Apakah sih banderakan berlebihan? Ini ulun sekedar nang hajatnya aja ulun sebutkan. Guru kemana? Nyamanya sebahagian ya hibah sudah mina nang ini wah detail benar mendalam nang pina orang nggak tahu nih sambatinya padahal orang masing-masing sudah tahu cuma cara-caranya jangan kita perlu berikan dan kita kasih tahu wah kata. Nah para ulama menyebutkan bahwasanya kalau seandainya habis istinja dicium jarinya bau nah kayak apa? Apakah dihukumkan najis tempatnya apa ada? Dalam artian yang babi istinja nih, sebenarnya kada sunnah mencium tangan nih. Kan benar dicium-cium lagi sudah. Ya saya kata. Tapi seandainya ada orang nang nyimbah orang tuh aneh, ada mempunyai apa orang tuh karakter nang berbeda dari yang lain. Apakah ada juga nang ketujuh melihati sesuatu nang keluar sudah ada juga. Pas lagi kau hajat nah jadi lihatinya. Makruh hukumnya jangan dilihat lagi sudah nang keluar tuh siram aja langsung macam-macam tadi ada nang ketujuh melihat kemaluan gak dosa makruh hukumnya jangan dilihat lagi sudah jangan saya kena ini apa aneh juga orang ini imbas sudah istinja dihingutnya diciumnya apa hukumnya amunnya seandainya bersih juga karena bau apa-apa selesai sudah tapi kalau seandainya ada bau artinya apakah dihukumkan bahwasanya tempat itu belum suci apa ada maka jawab orang ada tetap amunnya sudah ada tanda-tanda kasar tadi apa jurang tuh kesat setelah licin sudah
Apa juratu kita katakan suci, walaupun ketika dicium jari ada baunya. Jelas lah. Nah, tapi di jari ini karena inya cium harus dihilangkan baunya. Sampai apabila sampai kada bisa dihilangkan lagi kecuali dengan sabun dan dicuci 3 kali. Sudah pakai sabun kada hilang juga. Mungkin makanannya kurang sehat ya. Makanannya aja lagi diperbaiki. Ada kau lagi sudah kecuali kulitnya lagi dikelupas. Ada kau lagi sudah di apa ngarannya? Sudah disabuni. Sebahagian daripada ulama menyebutkan nang ini. Mentafsirkan. Baunya tuh di mana? Di jari nang inya menggusuk daerah nang ada keluar kotoran kah atau daerah lain kah? Amun seandainya di samping-sampingnya ini nyata sudah suci artinya, karena berarti dari sesuatu nang lain. Tapi kalau dari jari nang itu, berarti masih najis tuh. Sebahagian mengatakan seperti itu. Tapi ujar ulama kada mesti nang itu. Yaitu adalah apa? Kada kita hukumakan daripada tempatnya tersebut. Walaupun ada perbedaan ulama dan pendapat di dalam masalah tersebut. Wah kata. Dan juga diantara daripada adab ketika qadha'ul hajat jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Selesailah. Kalau bang. Dan ini disohrolah di tempat lapang. Di luar tempat yang sudah disiapkan untuk qadha hajat. Apa hukumnya? Mengamihi arah kiblat atau membelakangi ketika qadha hajat? Haram hukumnya. Kecuali amunnya ada penutup. Iya tadi yang kayak di toilet walaupun menghadap kiblat ke Pak. Tapi alhamdulillah juga kayak bubuan kita ya Allah, WC masjid, WC rumah rata-rata menjauhi daripada marah ke kiblat. Kalau seandainya menghadap kiblat juga kan jadi masalah sebenarnya karena tertutup tempatnya. Khilaful afdal tapi kada afdal kada afdalnya jangan sampai menghadap kiblat walaupun di tempat yang sudah disiapkan untuk qadha hajat seperti toilet dan lain sebagainya. Nah, lagi ya Allah masalahnya. Kira-kira cukup kan sampai sini dulu ya Allah. Karena insya Allah akan kita bahas lagi masalah istinja bil hajar dan ini lebih penting lagi. Apalagi musim kemarau. Tuh pakai bener nih istinja bil hajar ini. Atau pian kalau berangkat ke luar negeri. Sebahagian toilet kada ada banyunya kesan membasuh. Tapi kalau ini juga lebih detail lagi sudah WC bubuhannya di sana. Apa? Yaitu adalah ada banyu menyiram. Tapi dari bawah hantakannya. Wah, biar ngalih benar. Kita mahir menyiram dari atas. Ini dipencet di sini dibuka kerannya dari bawah ini menunjuk. Ini ngalih benar apa istinja. Wah, ada. Makanya penting kita belajar kayak apa istinja bil hajar ini. Insyaallah akan kita terangkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin.